Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah gunung raksasa jatuh dari langit. Dari gua-gua yang tersebar di permukaannya, pilar-pilar cahaya memancar dan saling terhubung, membentuk formasi cahaya besar di bawah gunung. Dalam sekejap, susunan itu telah terbentuk sempurna, dan Lindong berada tepat di pusatnya. Tekanan luar biasa turun bersamaan dengan gunung itu. Energi Yuan di sekitarnya mendidih, seolah seluruh ruang sedang ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Bahkan sebelum gunung itu benar-benar mendarat, tekanan yang dibawanya sudah menghantam tanah. Retakan besar menyebar, dan seluruh arena bergetar hebat. Para murid Sekte Dao mundur dengan cepat, menjaga jarak. Wajah mereka dipenuhi keseriusan. Dari tekanan yang terpancar, mereka tahu bahwa jika berada di posisi Lindong, mereka mungkin bahkan tidak mampu bergerak. Orang itu memang kuat, gumam Mo Ling pelan. Ying Huan mengangguk ringan. Bagaimanapun juga, dia adalah yang terkuat di generasi muda Gua Tebing Besar. Sebagai sekte besar, mereka tidak mungkin lemah. Mo Ling tersenyum tipis. Aku penasaran apakah Lindong akan menggunakan kitab suci Sunyi Agung. Sejak dia memahaminya, aku belum pernah melihatnya benar-benar menggunakannya. Ying Huan berpikir sejenak sebelum menjawab santai. Dia bukan tipe yang membuka semua kartu sejak awal. Kalau belum terdesak, dia tidak akan menggunakannya. Tidak masalah, kata Mo Ling. Selama dia bisa mengalahkan orang itu sudah cukup memuaskan. Tatapan mereka kembali ke arena. Di tengah tekanan luar biasa itu, Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menatap formasi cahaya yang menekan dari atas, namun tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, senyum tipis muncul. Kitab suci Gua Tebing Besar memang cukup kuat. Ia menarik napas dalam-dalam. Energi Yuan dalam tubuhnya mengalir deras seperti banjir, lalu berkumpul di atas kepalanya. Ruang di atas Lindong tiba-tiba bergetar. Sebuah kehampaan gelap perlahan terbuka, memancarkan aura kuno yang seolah berasal dari zaman yang sangat jauh. Izinkan aku melihat seberapa kuat tangan surgawi penjara Sunyi Agung setelah ditingkatkan. Tatapan Lindong menjadi tajam. Tangannya terangkat, lalu mengepal. Kehampaan itu bergetar hebat. Dari dalamnya, muncul sosok cahaya yang besar dan megah. Wujudnya samar, namun memancarkan tekanan yang tak terlukiskan. Aura kuno menyelimuti seluruh arena. Bahkan Chen Zhen dan para tetua lainnya tampak terkejut. Itu, Kaisar Sunyi Agung. Gumam Chen Zhen pelan. Wu Dao mengangguk dengan wajah serius. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar bayangan biasa. Sosok itu sudah mendekati bentuk avatar tidak sempurna dari sang pencipta teknik tersebut. Meski tidak lengkap, kekuatannya tetap luar biasa. Kemampuan untuk memanggil wujud seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Lindong mengangkat tangannya ke langit. Sosok cahaya itu menirukan gerakannya. Dengan satu gerakan sederhana, sosok tersebut mengulurkan tangan ke arah gunung dan formasi cahaya yang menekan. Dalam sekejap, sebuah tangan raksasa terbentuk di udara. Permukaannya dipenuhi jejak waktu, seolah telah melewati ribuan tahun. Dari dalamnya terpancar kekuatan yang menakutkan. Tangan itu bertabrakan langsung dengan gunung dan formasi cahaya. Tekanan dahsyat menyebar ke segala arah. Udara di sekitarnya seakan terdorong menjauh, dan ruang tampak terdistorsi. Lindong menatap ke atas dengan dingin. Kebuntuan terjadi, namun, sesaat kemudian, kilatan dingin melintas di matanya. Sosok cahaya di langit tampak mengeluarkan tekanan yang semakin kuat. Tangannya kembali bergerak, lalu perlahan mengepal. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Retakan mulai muncul pada gunung raksasa itu. Awalnya kecil, lalu semakin banyak dan semakin besar. Di sisi lain, ekspresi Huo Zhen berubah drastis. Ia berusaha keras menyalurkan energi Yuan untuk mempertahankan serangannya, namun usahanya sia-sia. Retakan terus menyebar tanpa bisa dihentikan. Lindong menatap lurus ke arah gunung itu. Pecah. Dengan satu kata tenang, tangan raksasa itu mengepal sepenuhnya. Gunung dan formasi cahaya itu tidak mampu bertahan lagi. Keduanya hancur berkeping-keping di udara. Huo Zhen terkena dampaknya secara langsung. Ia memuntahkan darah, lalu mundur dengan paksa. Namun sebelum ia sempat menjauh, Lindong sudah muncul di hadapannya. Huo Zhen tetap melawan. Tombaknya bergerak cepat, mengarah ke titik-titik vital Lindong. Namun Lindong bergerak lebih cepat.
Ia muncul di sisi Huo Zhen, lalu memanggil batang pohon hitam besar ke tangannya. Batang itu tampak keras seperti logam, memancarkan aura dingin. Tanpa ragu, ia mengayunkannya. Serangan itu menghantam tubuh Huo Zhen dengan keras, membuatnya terpental jauh dan jatuh ke tanah dengan kondisi lebih parah. Lin Dong mendarat di sampingnya. "Kamu kalah." Suaranya tenang, namun tegas. Huo Zhen menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kepalanya sedikit menunduk, namun tiba-tiba, dari lengan bajunya, sebuah cahaya dingin melesat diam-diam ke arah leher Lin Dong. Serangan itu langsung ditahan oleh batang pohon hitam di tangan Lin Dong. Mata Lin Dong menyipit, aura dingin dan niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Tanpa ragu, ia kembali mengayunkan batang pohon itu, kali ini mengarah ke kepala Huo Zhen. Huo Zhen langsung panik. Ia tidak menyangka Lin Dong akan benar-benar berniat membunuhnya. Namun sebelum serangan itu mengenai, seorang tetua dari gua tebing besar muncul dan menahan serangan tersebut. Ia kemudian menyerang balik ke arah Lin Dong. Di saat yang sama, Chen Zhen muncul di depan Lin Dong dan menangkis serangan itu dengan mudah. Ia berdiri dengan tenang, menatap tetua lawan. "Penatua Zeng, sepertinya bukan giliran Anda untuk mengajari murid Sekte Dao kami." Suasana langsung menjadi tegang. Perubahan di arena terjadi begitu cepat. Campur tangan Chen Zhen dan tetua dari gua tebing besar membuat semua orang terkejut. Chen Zhen berdiri di depan Lin Dong dengan ekspresi tidak senang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Sekte Dao. Tindakan tetua lawan barusan jelas sudah melampaui batas sebagai tamu. Ini hanya pertarungan biasa. Bukankah murid Sekte Dao kalian terlalu kejam? Kata tetua berbaju abu-abu itu dingin sambil menatap Lin Dong. Chen Zhen menjawab dengan tenang, "Dalam pertarungan, luka adalah hal biasa." Terlebih lagi, Lin Dong sudah memberi kesempatan untuk menyerah. Namun, muridmu justru menyerang diam-diam. Mungkin Anda yang perlu mengajarinya dengan benar. Wajah tetua itu langsung menggelap, tetapi dia tidak bisa membalas. Ia sadar betul bahwa ini adalah wilayah Sekte Dao. Akhirnya, dia hanya bisa menahan amarah dan memerintahkan murid-muridnya membawa Huo Zhen pergi. Gua tebing besar mengaku kalah kali ini. Tahun depan, kami akan kembali menantang, ucapnya singkat sebelum pergi. Kelompok mereka meninggalkan tempat itu dengan wajah muram, sangat berbeda dari sikap arogan saat datang. Lin Dong hanya mengangkat bahu melihat kepergian mereka. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, sorakan keras langsung meledak dari seluruh penjuru. Chen Zhen tersenyum dan berkata, "Kerja bagus. Mereka sengaja datang saat murid-murid terbaik kita sedang dalam pengasingan. Kalau bukan karena kamu, hasilnya mungkin berbeda." Lin Dong menggeleng ringan. Cara seperti itu tidak akan bertahan lama. Chen Zhen mengangguk, lalu melanjutkan, "Kompetisi aula sudah dekat. Jangan santai terus. Sekarang kamu sudah menguasai kitab suci Sunyi Agung, aku harap kamu bisa membawa hasil yang baik." Lin Dong tersenyum tipis. "Aku akan berusaha." Setelah itu, Chen Zhen dan Wu Dao pergi, meninggalkan Lin Dong yang langsung dikerumuni para murid Sekte Dao. Di tengah keramaian, sebuah tangan halus menepuk bahunya. "Terima kasih." Lin Dong menoleh dan melihat Ying Huan berdiri di belakangnya. Rambutnya kembali terikat rapi, dan matanya menunjukkan ketulusan. "Aku juga bagian dari Sekte Dao," jawab Lin Dong santai. Ying Huan menatapnya sejenak, lalu berkata, "Sebagai balasan, aku akan memberimu informasi. Ye Qing dan Mu Li sedang mencoba menembus tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka berhasil, kompetisi aula akan jauh lebih sulit." Lin Dong sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ying Huan berbalik dan pergi. Beberapa hari berlalu, dan kabar kemenangan Lin Dong menyebar ke seluruh sekte. Reputasinya melonjak drastis. Kini, tidak ada lagi yang menganggapnya sebagai murid baru. Waktu terus berjalan, dan hari kompetisi aula semakin dekat. Di sebuah tepi gunung, Lin Dong duduk diam di atas batu, memandang ke arah arena latihan di bawah. Sudah hampir setahun sejak ia datang ke Sekte Dao. Pikirannya melayang ke kampung halaman. "King Tan, bagaimana keadaanmu sekarang?" Senyum tipis muncul di wajahnya. "Kenapa tersenyum sendiri?" Suara lembut tiba-tiba terdengar. Lin Dong menoleh dan melihat Ying Huan berdiri di sampingnya, disinai cahaya matahari yang menembus pepohonan. "Aku sedang memikirkan taruhan kita," jawab Lin Dong dengan nada menggoda. Wajah Ying Huan langsung memerah.
Ia mundur selangkah dengan waspada. Lindong tersenyum. Sepertinya ada yang mau mengingkari janji. Ying Huan menggertakkan giginya. Siapa bilang? Katakan saja, apa yang kamu inginkan. Lindong menatapnya dengan sengaja, membuat wajah gadis itu semakin merah. Namun tiba-tiba, Ying Huan mengeluarkan sebuah jimat giok dan tersenyum licik. Semua yang kita katakan bisa terdengar oleh ayahku. Ekspresi Lindong langsung berubah. Aku menyerah, katanya datar. Ying Huan tersenyum puas, lalu menyimpan jimat itu. Ia kemudian duduk di samping Lindong dan memanggil kecapi gioknya. Sebagai gantinya, aku akan memainkan satu lagu. Selain ayah dan kakakku, tidak ada yang mendapat kesempatan ini. Tanpa menunggu jawaban, ia mulai memainkan kecapi. Nada lembut mengalun perlahan, membawa ketenangan yang luar biasa. Musiknya terasa menembus ke dalam hati, menenangkan jiwa. Mata Lindong perlahan terpejam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepas semua kewaspadaan. Ying Huan memandangnya diam-diam. Ada kelembutan di matanya. Ia tahu betapa berhati-hatinya Lindong selama ini. Namun sekarang, ia bisa melihatnya beristirahat dengan tenang. Beberapa saat kemudian, Lindong terbangun. Refleks, tubuhnya langsung tegang kembali. Namun kali ini, ia tersenyum. Terima kasih. Ying Huan tersenyum lembut. Laguku hanya bekerja jika kamu tidak melawannya. Ia berdiri, meregangkan tubuh, lalu hendak berkata sesuatu. Namun tiba-tiba, keributan terdengar dari arena di bawah. Ekspresinya langsung berubah serius, bahkan sedikit cemas. Lindong ikut menoleh ke arah yang sama. Sesuatu telah terjadi. Lebih dari 1000 murid berkumpul di atas platform raksasa. Pada saat itu, semua tatapan tertuju ke satu arah. Bisikan pelan menyebar dengan cepat, membawa rasa terkejut yang sulit disembunyikan. Di ujung tangga batu yang mengarah ke platform, tampak seorang pria berjalan perlahan naik. Dialah sumber kegaduhan ini. Lindong menyipitkan mata saat memperhatikan sosok tersebut. Pria itu mengenakan jubah abu-abu, rambut panjangnya terurai acak di punggung. Di punggungnya tersandar pedang besar berwarna hitam sepanjang hampir 3 meter, memancarkan aura berat dan mengerikan. Wajahnya tidak terlalu mencolok, tetapi tatapannya dingin dan kosong, seolah tidak memiliki emosi. Aura yang terpancar darinya membuat hati siapapun bergetar. Lindong langsung merasakan bahaya. Perasaan itu seperti dua binatang buas yang telah melalui banyak pertarungan, saling mengamati sebelum bertarung. Bahkan murid terkuat seperti Ying Xiaoxiao tidak pernah membuatnya merasakan tekanan seperti ini. Siapa dia? Tanya Lindong pelan. Wang Yan, jawab Ying Huan, suaranya terdengar berat. Lindong meliriknya. Ini pertama kalinya ia melihat ekspresi seberat itu dari dirinya. Ying Huan terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, kamu masih ingat kejadian di kompetisi sekte besar? Saat kakak senior dari Aula Langit dibunuh oleh Gerbang Yuan. Lindong mengangguk. Dia adalah kakak perempuan Wang Yan. Lindong terdiam. Dulu, Wang Yan adalah murid terkuat di Aula Langit. Bahkan lebih senior dari kakakku. Dia bisa dianggap sebagai yang paling berpengalaman di antara generasi muda Sekte Dao. Ying Huan menarik napas dalam. Setelah kejadian itu, dia berubah. Demi menjaga sekte, ayahku menahan keinginan untuk membalas. Tapi Wang Yan tidak bisa menerimanya. Dia bahkan datang ke aula utama dan memarahi ayahku tanpa kendali. Setelah itu, dia pergi dari sekte. Selama bertahun-tahun, kami hanya mendengar kabar darinya. Dia membunuh banyak anggota Gerbang Yuan, sampai akhirnya masuk daftar buronan mereka. Peringkat kedua, mata Lindong menyempit. Ia pernah berhadapan dengan Yao Ling, yang berada di peringkat keempat. Itu saja sudah sangat berbahaya. Namun Wang Yan berada 2 tingkat di atasnya. Itu menunjukkan betapa menakutkannya pria ini. Sekte Dao sebenarnya diam-diam membantu, lanjut Ying Huan pelan. Tapi mungkin dia tidak tahu. Nada suaranya dipenuhi kesedihan. Lindong mengangguk. Ia memahami posisi Ying Xuanzi. Sebagai pemimpin sekte besar, setiap keputusan menyangkut hidup dan mati banyak orang. Namun, bagi seseorang seperti Wang Yan, kehilangan itu terlalu dalam untuk diterima. Selama ini dia tidak pernah kembali, kata Ying Huan. Tapi sekarang dia muncul lagi. Lindong berpikir sejenak, lalu berkata, karena kompetisi aula. Bukan hanya itu, jawab Ying Huan pelan. Pemenang kompetisi aula akan memimpin murid sekte Dao di kompetisi sekte besar.
Tatapannya menjadi gelisah. Dia mungkin ingin menggunakan kekuatan sekte untuk membalas dendam. Lindong menghela napas pelan. Jika itu benar, akibatnya bisa sangat besar. Jika dia memimpin dengan cara itu, banyak murid akan mati, lanjut Ying Huan, suaranya bergetar. Ini pertama kalinya Lindong melihat gadis yang biasanya ceria ini terlihat begitu rapuh. Aku ingin menemuinya. Temani aku, katanya pelan. Lindong mengangguk tanpa ragu. Di platform, pria berjubah abu-abu itu akhirnya mencapai puncak tangga. Suasana langsung menjadi hening. Semua murid membuka jalan tanpa berani menghalangi. Bahkan murid senior pun hanya bisa menatap dengan ekspresi rumit. Pria itu berjalan perlahan, tanpa memperhatikan sekitar. Langkahnya akhirnya berhenti di depan Ying Huan. Untuk pertama kalinya, sedikit cahaya muncul di matanya yang kosong. Kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik, ucapnya dengan suara kasar. Ying Huan menatap wajahnya yang penuh bekas luka dan janggut. Hatinya terasa sesak. Ia masih ingat sosok kakak senior yang dulu cerah dan hangat. Kini, yang tersisa hanya bayangan dingin tanpa emosi. Kakak Wang Yan, akhirnya kamu kembali, katanya sambil tersenyum tipis, menahan perasaan di dadanya. Wang Yan menggeleng pelan. Kamu tahu kenapa aku kembali? Ia berhenti sejenak, lalu berkata dingin, sampaikan pada Xiao Xiao. Aku tidak akan menahan diri di kompetisi aula. Tangannya sempat terangkat, seolah ingin menepuk kepala Ying Huan. Namun ia berhenti di tengah jalan. Tanpa menyentuhnya, ia menurunkan tangan dan berjalan melewatinya. Mata Ying Huan langsung memerah. Lindong menghela napas pelan, lalu melangkah maju. Di bawah tatapan semua orang, ia berdiri tepat di depan Wang Yan.